Patogenesis infeksi jamur. Ilmu yang mempelajari tentang jamur kita kenal dengan nama mikologi, sementara mikosis adalah infeksi oleh jamur. Jamur bersifat eukariotik, beda dengan bakteri yang prokariotik. Jamur tidak berklorofil, tidak bisa mensintesis makanannya sendiri, sehingga disebut heterotrof. Jamur patogen umumnya eksogen, artinya berasal dari luar tubuh manusia, bisa dari air, tanah, udara, ataupun debris-debris organik lainnya. Sementara jamur endogen adalah bagian dari flora normal tubuh manusia. Insiden mikosis yang paling banyak adalah kandidiasis dan dermatofitosis. Berikut perbedaan jamur dengan bakteri. Nukleus jamur itu sudah diselubungi oleh selaput inti. Bakteri tidak punya. Jamur punya mitokondria dan retikulum endoplasma dengan ribosom dengan ukuran yang besar, 80 sw berukuran ribosom bakteri itu 70S. Membran sitoplasma jamur sudah mengandung sterol, bakteri tidak mengandung sterol. Jamur mengandung ergosterol, beda dengan manusia yang disusun oleh kolesterol. Dinding sel jamur terutama didominasi oleh kitin, di samping glukan, mannan, dan kitosan. Sementara bakteri tersusun dari murein, asam teikoat yang pada gram positif membentuk peptidoglikan, serta susunan protein-protein lain. Metabolisme jamur adalah heterotrof, di mana hidupnya sebagian besar harus ada oksigen, bersifat aerob. Beda dengan bakteri, ada yang aerob, ada yang anaerob, ada yang fakultatif anaerob, bisa tanpa atau dengan hadirnya oksigen, bahkan ada juga yang mikroaerofilik. Ukuran jamur sebagian besar memang lebih besar dari bakteri, tapi ada juga jamur tertentu yang kecil, ukurannya sama dengan bakteri, seperti sporotrik. Nah, pada jamur dikenal istilah dimorfisme, di mana terjadi perubahan bentuk, fase, bisa dalam bentuk yeast, sel uniseluler, maupun membentuk anyaman-anyaman filamen. Hal ini dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Berikut adalah skema sel jamur. Ini dinding sel jamur, terutama disusun oleh kitin, mannan, glukan, dan kitosan. Di sini membran sel, ada ergosterol, target kerjanya obat anti jamur golongan azol, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, dan intinya sudah diselubungi oleh karion atau selaput inti. Nah, berikut adalah bentuk jamur. Ada yeast, sel uniseluler, ada mold. Mold itu filamen. Nah, klasifikasi jamur didasarkan dari siklus reproduksi seksualnya. Di sini ada Myxomycotina, jamur sederhana, jamur lendir ya. Kemudian ada Oomycotina, itu siklus seksualnya dengan membentuk oospora. Zigospora dibentuk oleh Zygomycotina, Ascospora dibentuk oleh Ascomycotina, dan Basidiospora dibentuk oleh Basidiomycotina. Sementara Deuteromycotina atau fungi imperfecti ini tidak diketahui atau tidak memiliki siklus reproduksi seksual. Kemudian ada lagi istilah jamur dimorfik, di mana jamur ini, spesies ini membentuk dua fase kehidupan, bisa hidup dalam fase yeast dan fase hifa. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh heat shock response ya, di mana jika terjadi peningkatan suhu, maka jamur-jamur ini akan membatasi pertumbuhannya sehingga umumnya berbentuk yeast. Nah, pada suhu yang lebih rendah, dia dapat membentuk filamen. Dimorfisme ini bersifat reversibel. Hal ini berkaitan juga dengan virulensi jamur. Jamur Dematiaceus adalah jamur yang dinding selnya mengandung melanin. Jadi pada saat dikultur, koloninya itu akan tampak berwarna coklat tua atau hitam. Melanin ini berfungsi untuk melindungi jamur dari pertahanan dari imunitas host. Patogenesis infeksi jamur dapat terjadi karena adanya invasi masuknya jamur ke dalam tubuh manusia yang selanjutnya mencetuskan
terjadinya suatu jejas jaringan, sehingga timbul keluhan ataupun gejala klinis. Invasi dapat terjadi karena trauma, misalnya tertusuk duri, trauma, luka, abrasi kulit, dan sebagainya. Bisa karena inhalasi, menghirup spora jamur, ataupun terjadi secara enzimatis, di mana imunitas mukosa yang jelek dapat menyebabkan jamur-jamur yang menghuni permukaan mukosa menginvasi, mengeluarkan enzim-enzim protease sehingga dapat menembus mukosa tersebut ya, masuk ke jaringan. Sementara jejas itu timbul akibat terjadinya respon inflamasi. Nah, berikut skemanya. Di sini ada jamur flora normal mukosa mulut. Ya, karena imunitas mukosa yang jelek, maka jamur di sini dapat invasi ke jaringan, membentuk sariawan. Kemudian ada juga spora jamur yang terhirup. Nah, spora-spora ini dapat membentuk fokal infeksi di paru. Yang selanjutnya, fokal infeksi ini dapat menyebar lagi secara limfogen atau hematogen ke organ-organ lain seperti tulang, bahkan ke kulit, ke otak, ke hepar, dan lain sebagainya. Ini inokulasi, tertusuk duri, jamur masuk ke jaringan. Nah, di sini ada flora normal vagina, dia dapat menimbulkan vaginitis jika terjadi ketidakseimbangan pH ataupun ketidakseimbangan imunitas. Dan secara ascendant, flora di sini dapat bergerak ke saluran cerna dan membentuk invasi di mukosa saluran cerna. Baik, sekarang kita masuk ke klinisnya ya. Mikosis superficial itu artinya yang menyerang kulit saja ya. Yang menyerang terutama dermis dan epidermis. Terdiri atas pityriasis versicolor, panu, tinea nigra, pedra, hitam dan putih, dermatofitosis, serta candidiasis. Pityriasis versicolor merupakan infeksi pada stratum corneum. Terjadi hipopigmentasi kalau penderitanya berkulit gelap, ataupun hiperpigmentasi jika penderitanya berkulit terang. Bisa ditemukan indurasi dan scaling. Scaling ini sisi ya, atau kelupasan kulit, bisa kasar, bisa halus. Di punggung, badan, bahu, lengan, dan sebagainya. Terutama disebabkan oleh genus Malassezia, yang terkenal itu Malassezia furfur. Ini adalah mikrobiota tubuh manusia, normalnya memang ada di kulit kita. Nah, pada dermatitis seboroid, ini saya tidak masukkan dalam slide karena tidak murni disebabkan oleh infeksi jamur. Banyak faktor-faktor lain yang mencetuskan terjadinya dermatitis seboroid. Beberapa literatur menyebutkan ketombe juga. Nah, antara lain faktor yang mempengaruhi ini adanya flora normal, Malassezia ini, kemudian produksi sebum yang banyak, ketidakseimbangan sistem imun, ya, dan faktor-faktor lingkungan yang lain. Nah, untuk pemeriksaan panu ini dapat dilakukan pengambilan kerokan tepi lesi, diwarnai dengan KOH, diamati di mikroskop, akan tampak bentukan spaghetti and meatball ya. Untuk kultur diperlukan media yang diperkaya lipid. Pada media pertumbuhan jamur biasa dia tidak bisa tumbuh. Ini manifestasi klinis, panu. Kemudian tinea nigra, berupa makula coklat atau hitam. Pada telapak tangan kita sebut tinea nigra palmaris. Pada telapak kaki kita sebut tinea nigra plantaris. Kelainan ini disertai sedikit inflamasi dan scaling minimal pada stratum corneum di telapak tangan maupun kaki. Penyebabnya Exophila wernicki, pemeriksaannya sama juga, KOH, kerokan kulit, dapat diamati. Hifa yang berwarna gelap ya, dengan septa. Ini manifestasi klinis. Ini bukan tanda lahir ya, makin lama makula ini bisa bertambah lebar.
Kemudian ada piedra. Piedra ini menyerang rambut, jadi nodul pada batang rambut. Jika nodulnya putih berarti white piedra. Jika nodul hitam berarti black piedra. Penyebabnya berbeda. Terapinya adalah dengan mencukur rambut dan memberi obat anti jamur topikal. Piedra ini dapat menyerang segala jenis rambut, bisa aksila, pubis, kumis, atau janggut maupun rambut kepala. Nah, ini manifestasi klinis. Ada nodul putih di rambut. Pemeriksaannya, jika tidak dapat melakukan sendiri, dapat mengambil spesimen rambut sekitar 10 batang, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikirim ke lab mikro. Dermatofitosis disebabkan oleh 3 genus jamur. Ada Epidermophyton, Microsporum, dan Trichophyton. Dermatofitosis ini adalah jamur pemakan keratin, sehingga senangnya di kulit, kuku, dan rambut yang banyak keratinnya. Penularannya terjadi karena kontak dengan jamur. Dan ada suasana yang mendukung pertumbuhan jamur di tempat inokulasi yang baru. Pemeriksaannya sama, pemeriksaan KOH, diambil kerokan dari tepi lesi di kulit. Kenapa di tepi lesi? Karena di tengah itu cenderung jamurnya sudah berkurang. Dia akan terus ke perifer untuk mencari keratin-keratin yang baru. Jadi makin ke tepi makin aktif, jamurnya semakin subur. Kalau secara klinis itu ada ruam central healing. Nah, central healing itu jamurnya sudah tidak ada lagi di central lesi. Untuk kultur, cukup pada suhu ruang, akan tampak hifa, makrokonidia, dan mikrokonidia. Dari sini kita dapat menilai spesiesnya. Dapat menilai dia Trichophyton yang mana misalnya. Nah, seperti Trichophyton mentagrophyt itu khas sekali ada spiral hifae. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk identifikasi dermatofit ini. Nah, direkomendasikan media DTM, dermatofit test medium, di mana di sini dermatofit saja yang tumbuh, sementara kuman-kuman jamur-jamur kontaminan di lingkungan itu tidak bisa tumbuh. Gambaran klinis dermatofitosis jika menyerang badan disebut tinea corporis. Jika kaki disebut tinea pedis ya. Tinea capitis, tinea barbae, tinea unguium atau onychomycosis nama lainnya itu pada kuku. Ada juga ruam yang menyerupai dermatofitosis. Tapi saat diperiksa tidak ada jamurnya. Nah, ini disebut reaksi dermatofitit. Ini adalah reservoir beberapa dermatofit. Antropofilik artinya reservoirnya adalah manusia. Spesiesnya seperti ada pada tabel. Zoofilik reservoirnya adalah pada hewan seperti anjing, kucing. Yang banyak ditemukan itu seperti Microsporum canis. Dan reservoir tanah disebut geofilik. Nah, ini banyak di tanah ya jamurnya. Candidiasis. Candidiasis disebabkan oleh flora normal tubuh manusia. Seringnya berupa plak. Bisa putih, bisa makula eritem pada lipatan kulit yang lembab dan hangat. Nah, di sini rasanya sangat gatal. Bisa berupa sariawan jika di mulut, jika di vagina bisa candidiasis vulvovagina, jika di kulit itu berupa kronik mucocutaneous candidiasis. Umumnya terjadi pada orang-orang dengan imun yang jelek. Spesies penyebabnya banyak sekali. Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida spherica, Candida paraxylosis. Ya, tapi secara klinis yang paling banyak dari pasien yang didapatkan di rumah sakit itu adalah Candida albicans. Cuma pada beberapa pasien yang mendapat profilaksis fluconazole, di mana kan Candida albicans sensitif, dikasih fluconazole, mati. Nah, ini cenderung yang tumbuh itu adalah Candida-Candida yang resisten fluconazole, seperti Candida krusei. Nah, untuk uji asimilasi dan fermentasi karbohidrat, itu dilakukan untuk menentukan spesies Candida yang mana.
Tapi ada cara yang lebih sederhana untuk membedakan Candida albicans dan yang non-albican, melakukan germ tube test. Ya, jadi mencampur koloni murni dengan serum diinkubasikan pada suhu 42 derajat. Nah, hanya Candida albicans yang dapat membentuk germ tube, sementara yang lain tidak bisa. Tapi kalau inkubasinya di suhu 37 itu banyak spesies yang dapat membentuk germ tube. Koloninya mirip Staphylococcus, putih-putih, agak lebih besar, dan tumbuhnya juga cepat, 1-2 hari itu sudah tumbuh ya kalau Candida. Pemberian antibiotik yang lama dan imunosupresi ini beresiko menyebabkan penyebaran sistemik dan kandidiasis pada organ dalam. Ini adalah invasi Candida yang tadinya merupakan flora normal pada permukaan mukosa. Karena ketidakseimbangan imunitas, dia menghasilkan proteinase bisa menghancurkan jaringan, membentuk hifa, ya, dan menginvasi, menembus jaringan. Ini menembus membran basal. Jika pada sediaan kita melakukan swab vagina atau swab mukosa mulut, kita lakukan pewarnaan gram tanpa is banyak dengan pseudohifa, maka kita dapat menyimpulkan di situ, wah ini sudah terjadi invasi. Ya, terbentuknya pseudohifa itu salah satu tanda terjadinya invasi. Jadi dia adalah sebagai true patogen. Tapi kalau is saja banyak, ya itu belum tentu. Kalau is sedikit, ya pada orang normal juga bisa. Ya, tidak semua ya, Candida dapat membentuk pseudohifa. Ada juga yang tidak membentuk seperti Candida glabrata. Ini manifestasi klinisnya. Nah, sekarang mikosis subkutan. Dia menyerang jaringan-jaringan di bawah kulit. Bahkan beberapa itu dapat mencapai tulang. Tapi jarang penyebaran sistemik. Nah, sporotrichosis disebut juga Ross Gardner's disease. Penyebabnya adalah Sporotrich senki. Lesinya berupa lesi granulomatosa ataupun ulceratif. Jadi awalnya granuloma besar, bengkak, lama-lama menjadi ulkus pada permukaan kulit. Nah, ini mengikuti aliran limfe. Jadi dia semakin ke proksimal ya. Awalnya misal tertusuk duri di ujung jari, dia akan terus ke proksimal, ke lengan, ya, naik lengan bawah, lengan atas, ke bahu. Jadi jaringan-jaringan kelenjar limfenya juga ikut terinfeksi, ikut membentuk granuloma, bengkak-bengkak semua. Kultur dapat dilakukan di 2 suhu karena dimorfik. Pada suhu 26, suhu ruang, dia membentuk filamen. Khasnya ada conidia yang cantik sekali. Conidia seperti bunga. Nah, pada suhu 37 derajat membentuk yeast pleomorfik. Ukurannya sangat kecil, harus dilihat dengan pembesaran 1000 kali. Nah, khasnya di sini ada yeast dengan bentuk seperti cerutu atau cigar shape appearance. Untuk kultur waktunya sangat lama, pertumbuhannya bisa 2-4 minggu sporotrich ini. Untuk pemeriksaan yang lebih cepat dapat dilakukan histopatologi. Nah, ini awalnya inokulasi di ujung jari akan terus naik sepanjang aliran limfe ya. Kalau ini sudah ulceratif, jadi bengkak, ulkus, terus saja ke proksimal. Selanjutnya chromoblastomycosis atau dikenal juga dengan chromomycosis. Ini menghasilkan lesi-lesi kulit seperti kutil. Penyebabnya banyak sekali spesiesnya, dan khas pada pemeriksaan di sini dapat kita lihat adanya sclerotic body. Ini mudah sekali dengan pewarnaan HE sudah terlihat. Dapat juga dilakukan kultur, namun pertumbuhannya bisa 2-4 minggu. Untuk histopatologi hasilnya itu lebih cepat. Dalam 1 hari dapat kita lihat ya. Nah, ini pewarnaan biopsi kulit diambil, kemudian diproses,
parafin dan sebagainya, mikrotom, diwarnai dengan hematoksilin eosin stain. Nah, tampak reaksi jaringan di sini sel-sel limfosit banyak dengan adanya sklerotic body. Ini jamurnya, jamur Dematiaceus, warnanya coklat ya. Ini bundar-bundar ini jamurnya. Selanjutnya mesetoma. Mesetoma paling banyak itu pada kaki. Dapat menyebabkan deformitas dan kerusakan tulang. Ini penyebabnya juga banyak sekali spesiesnya. Mesetoma dapat disebabkan jamur, dapat juga disebabkan oleh bakteri. Yang disebabkan oleh jamur, yang spesiesnya tersebut di sini disebut Eumycetoma. Sedangkan yang disebabkan oleh bakteri dinamakan Actinomycotic mycetoma. Penyebabnya yang terkenal itu Actinomyces israeli. Ya, ini terapinya berbeda. Eumycetoma obat jamur, Actinomycotic mycetoma obatnya antibiotik. Gejalanya pembekakan pada tempat inokulasi, seringnya pasien tidak sadar kapan kena, tiba-tiba kakinya bengkak, keras, ya. Terus ada sinus, ada terbentuk lubang-lubang, keluar nanah. Nanahnya itu seperti butiran-butiran pasir atau sulfur granul. Nah, ini dapat juga dilakukan pemeriksaan kultur dan histopatologi. Seperti ini ya. Ini lama-lama bisa terus membesar, bisa menimbulkan deformitas tulang. Ada sinus-sinus, lubang-lubang. Jadi keluar jamurnya dari sini. Ini Eumycetoma, ada Conidia, ada hifa, sementara ini ada filamen-filamen saja ya. Tidak ada Conidianya. Ini yang jamur, ini yang bakteri. Rhinosporidiosis. Rhinosporidiosis disebabkan oleh Rhinosporidium sieberi. Ini tidak dapat dikultur jamurnya. Terutama menyerang mukosa. Mukosa hidung 70%, disertai mukosa konjungtiva, kelenjar air mata, laring, mukosa mulut, kulit, vagina, dan mukosa rektum. Pada pemeriksaan histopatologi, khas ada sperul imatur dan sperul matur yang sudah matang dan siap pecah sewaktu-waktu. Di mana dalam sperul matur ini ada endoconidia yang mengandung eosinophilic globular body. Ini yang matur, ini yang imatur ya. Ini ada endoconidia. Endoconidianya ada merah-merahnya, eosinophilic. Dibedakan nanti dengan coccidioides ya. Selanjutnya lobomycosis atau dikenal juga dengan keloidal blastomycosis maupun lobodisis. Nodul kulit terjadi setelah trauma membentuk lesi seperti keloid, bisa kasar, bisa ulceratif ya. Bahkan ada yang berdungkul-dungkul disebut cauliflower-like keloid. Lesi granulomatosa ini mengandung yeast globosa, bundar-bundar besar berbentuk seperti buah lemon, bisa tunggal, bisa dalam susunan rantai. Spesiesnya adalah Loboa loboi atau Lacazia loboi. Ini juga tidak bisa dikultur. Ini yeast bentuk lemon, ya, bisa tunggal, bisa susunan rantai. Selanjutnya Hyalohypomycosis. Ini adalah jamur yang tidak mengandung melanin. Spesiesnya sebagai berikut. Patogenesis dan gambaran klinis yang ditimbulkan sama persis dengan Phaeohypomycosis. Yang membedakan adalah ada atau tidak melanin. Kalau hyalo itu transparan ya, kalau Pheo itu mengandung melanin. Nah, ini infeksinya diawali trauma pada kulit ataupun sinus paranasal. Spesiesnya ini. Nah, fokus primer tadi yang di kulit dan sinus-sinus dapat menyebar secara hematogen ke organ-organ lain. Terapinya adalah dengan melakukan pembedahan dan pemberian obat anti jamur sistemik. Prognosis infeksi ini jelek. Sekarang kita masuk ke mikosis endemik. Ini berkaitan dengan daerah tertentu ya. Pada daerah tertentu insidennya tinggi sekali. Yang pertama, coccidioidomycosis disebabkan oleh Coccidioides imitis. Ini dikenal dengan nama valley fever ya, dengan gejala demam, kelemahan, batuk kering, nyeri sendi, dan ruam di kulit.
Infeksi dapat menyebar ke tulang, sendi, dan ke kulit lagi. Ya, misalnya dari paru, fokus di paru bisa menyebar lagi ke kulit dan ke susunan saraf pusat, menyebabkan meningitis kronik progresif. Kulturnya di dua suhu, pada suhu ruang membentuk filamen dengan arthroconidia, pada suhu 37 derajat membentuk spherul dengan endospora. Ini pada suhu ruang, filamen-filamen ya, arthrospora. Ini kemudian masuk ke paru, suhunya berubah, fasenya juga berubah. Tidak jadi filamen, tapi dia jadi spherul. Ya, ini histopatologi. Beda dengan yang Rhinosporidium, ada eosinofilik. Kalau ini tidak ada eosinofilik globular bodinya. Nah, histoplasmosis. Histoplasmosis ini gejalanya agak-agak mirip dengan tuberkulosis ya. Bisa batuk, demam, infiltrat paru, pembesaran kelenjar getah bening, keringat malam, penurunan berat badan. Bisa didede dengan tuberkulosis. Jamur ini senangnya menyerang sistem retikuloendotel seperti Hepar dan Lien. Dan terutama banyak ditemukan di tanah-tanah yang mengandung nitrogen tinggi, seperti tanah yang tercemar dengan kotoran unggas. Mikrokonidianya sangat infeksius. Ya, pada suhu 26 derajat membentuk tuberkulit makrokonidia, dan pada suhu 37 derajat ini membentuk budding yeast dengan dasar sempit. Nah, didapatkan di dalam makrofag ya, mirip dengan leishmania. Jadi di dalam sel makrofag paru, jika spesimennya biopsi paru. Nah, ini kultur pada suhu ruang. Ada makrokonidia seperti tuberkulit, dan ini pada suhu 37 terbentuk yeast dengan budding dasar sempit ya. Kita bedakan dengan blastomyces. Nah, sekarang blastomikosis, penyebabnya blastomyces dermatitidis. Ini umumnya asimptomatik, sesekali pada orang-orang tertentu menunjukkan gejala klinis batuk dan demam. Kasus progresif paling banyak penyebarannya itu ke kulit dan tidak menyerang sistem retikuloendotel. Nodul di kulit itu karena jamur bisa menjadi pustul ya, lalu pecah dan keluar nanah. Nanah ini banyak jamurnya. Bisa juga berbentuk verrucosa ataupun granulomatosa. Nah, ini pada kulit. Nah, pada suhu 37 derajat akan terbentuk yeast dengan dasar yang lebar. Beda tadi dengan histoplasma ya, buddingnya dasar sempit. Kalau ini lehernya itu gemuk. Nah, pada suhu kamar itu tampak mikrokonidia, tidak ada makrokonidia. Selanjutnya para kokidioidomycosis. Nah, ini juga sama ya, sporanya terhirup, bisa asimptomatik, bisa menyebabkan batuk dan gejala-gejala lainnya. Dapat terjadi penyebaran ke kulit dan mukosa berupa ulkus ya. Penyebabnya adalah Paracoccidioides brasiliensis. Jamur dapat dijumpai di udara yang lembab dan dingin. Pada suhu 26 derajat, tampak hifa bersepta dengan interkalari ataupun terminal Chlamydoconidia, ada juga mikrokonidia. Nah, yang khasnya pada kultur suhu 37 derajat itu ditemukan yeast dengan banyak budding atau ship wheel ya, kemudi kapal. Nah, ini dia. Udara dingin, lembab, senang jamurnya, tumbuh subur. Lalu terhirup ke paru-paru. Nah, di paru-paru karena terjadi perubahan suhu, heat shock response, pertumbuhannya itu terbatas ya. Dia membentuk yeast. Nah, khasnya ini ada kemudi kapal. Ini dengan pewarnaan gomori. Selanjutnya mikosis opportunis. Candidiasis sistemik. Candidiasis sistemik ini adalah penyebaran dari candidiasis superficial, candidiasis mukosa atau kulit. Karena
imun yang jelek sekali, maka kandidiasis ini akan menginvasi, terus masuk ke dalam, bisa ke aliran darah, ke organ dalam ya. Faktor risikonya adalah infeksi HIV, diabetes, obesitas, dan lain-lain yang menyebabkan imunosupresi. Nah, kulturnya tergantung dari spesimen. Misalnya pasien dicurigai sepsis, kandidemia ya. Nah, itu dapat diambil darahnya, dilakukan kultur darah. Nah, dari kultur ini nanti kita dapat menjumpai pertumbuhan sel yeast ataupun pseudohifa. Nah, selanjutnya Cryptococcosis. Spesies yang terkenal adalah Cryptococcus neoformans ya. Ada juga spesies lainnya seperti Cryptococcus laurentii, Streptococcus gattii, dan sebagainya ya. Penyakit primernya ini adalah meningitis kronik. Walaupun inokulasinya sebenarnya awalnya masuk dia melalui paru, cuma kadang-kadang yang di paru ini tidak menimbulkan gejala. Nah, selanjutnya terjadi penyebaran secara hematogen ke susunan saraf pusat. Nah, menyebabkan meningitis. Onsetnya bisa mendadak ya. Bisa kejangnya tiba-tiba kejang. Tapi perkembangannya ini dapat diamati. Misalnya awalnya orangnya ini menjadi bingung, orangnya suka pikun ya, disertai dengan perubahan status mental, atau sering juga mengeluh sakit kepala. Perjalanan penyakitnya ini dari bingung, sakit kepala, sampai meningitis ini, kejang-kejangnya bisa sampai berbulan-bulan. Nah, infeksi sistemik lainnya dapat menyebar ke kulit dan mukosa. Pada pemeriksaan mikroskopis, misalnya ya, tadi pasien meningitis kan diambil cairan otaknya dengan lumbal fungsi, nanti disentrifus lalu dilakukan mikroskopi, itu akan tampak yeast dengan kapsul yang sangat tebal, dengan pewarnaan sederhana seperti pewarnaan negatif menggunakan tinta Cina, itu sudah bisa terdiagnosis. Pemeriksaan lainnya adalah biopsi jaringan. Dapat dilakukan mikroskopi, kultur, dan histopatologi. Ini ya. Ini pewarnaan histopatologi. Ini yeastnya, Cryptococcus. Kapsulnya tidak terwarnai. Jadi yang putih-putih kosong ini kapsulnya semua. Nah, ini menggunakan pewarnaan negatif. Ini yeastnya, ini kapsul. Menggunakan tinta Cina ya, dengan mikroskop cahaya, jadi tidak terlalu sulit. Nah, ini ada yeastnya, ada budding, ini kapsulnya. Nah, aspergillosis disebabkan oleh spesies Aspergillus. Aspergillus ini di lingkungan juga banyak sekali, jadi harus benar-benar diinterpretasinya harus betul ya, ini spesies penyebab atau kontaminan. Nah, aspergillosis invasif ini progresinya sangat cepat dan fatal, di mana jamur ini suka sekali memblok pembuluh darah ya. Jadi cepat sekali terjadi nekrotik jaringan, terutama menyerang pasien-pasien imunosupresi dengan faktor risiko seperti leukemia, organ transplant, HIV. Gejalanya, gejala saluran napas, demam, batuk kering, adanya infiltrat di paru, kadang-kadang ada aspergilloma ya, atau fungus bol. Nah, ini sangat invasif, memblok pembuluh darah. Pemeriksaannya dapat diambil aspirasi efusi pleura kalau ada, atau biopsi jaringan paru. Ya, dan penting sekali ini untuk membedakan kolonisasi dan invasi. Jadi interpretasinya tuh harus sangat teliti. Nah, ini adalah head Aspergillus ya, ini dari kultur. Headnya, ini dari pemeriksaan KUH, ini dengan histopatologi. Nah, ini di
biopsi jaringan paru. Nah, ini adalah fungus ball ya. Ada cavitas, ada airspace, khas sekali nih. Aspergillosis. Ada ini jamurnya, airspace-nya, ruang udara, di mana ruang udara ini dapat berpindah dengan perubahan posisi. Jika pasiennya berdiri, airspace-nya di atas ya. Jika pasiennya berbaring, airspace-nya akan berubah posisi ke atas juga, karena jamur itu akan selalu turun ke bawah mengikuti gravitasi. Selanjutnya zigomikosis, ini juga suka sekali memblok pembuluh darah ya, sama dengan aspergillosis. Sering dijumpai pada pasien imunosupresi, terutama pasien-pasien diabetes. Bentuk klinis zigomikosis ini bisa rinocerebral, menyerang hidung dan jaringan cerebri, pulmoner, gastrointestinal, dan cutaneous. Infeksi paru menyerupai infeksi jamur yang lain. Pada sinus dapat menyebabkan ruptur dan kerusakan otak. Zigomikosis ini ada dua, ada mukormikosis dan entomoptoromikosis. Nah, ini mukormikosis ya, pada jaringan biopsi tampak hifa, tidak bersepta, seperti sobekan-sobekan kertas. Ini dari pemeriksaan histopatologi. Nah, sedangkan entomoptoromikosis ini terdiri atas Conidiobolus dan Basidiobolus ya. Dia khas ada fenomena Splendor-Hobley pada histopatologi. Jadi di samping jamurnya terjadi reaksi eosinofilik. Jadi kemerah-merahan. Pneumocystis pneumonia. Pneumonia yang disebabkan oleh Pneumocystis jirovecii. Ya, spesies ini tidak dapat dikultur. Penyakitnya sangat fatal, terutama menyerang orang-orang dengan sistem imunitas seluler yang jelek, terutama pada pasien HIV dengan gejalanya batuk kering, sesak napas, hipoksia progresif, cyanosis progresif, asfiksia, dan dapat meninggal jika tidak diterapi dalam 3-4 minggu. Nah, untuk pemeriksaan mikrobiologi, karena tidak dapat dikultur, jadi dapat dilakukan pemeriksaan biologi molekuler ataupun histopatologi yang lebih murah ya. Dari pemeriksaan histopatologi dari jaringan biopsi paru ataupun bilas paru, bronchoalveolar lavage, ini dapat dijumpai kista-kista ya, jamurnya berbentuk kistik, menghuni alveoli, kantong-kantong alveoli. Ya, ini pembuluh darah, kapiler alveoli. Jadi ini penuh dengan infiltrat. Pertukaran oksigennya jelek sekali, tidak bisa. Karena alveolinya, rongga alveolinya terisi oleh debris-debris yang mengandung jamur. Jamurnya khas, ini berbentuk bola pimpong penyet ya. Kistik-kistik. Nah, terakhir adalah penisiliosis, disebabkan oleh spesies Penicillium. Spesies inilah yang menghasilkan antibiotik penisilin ya. Nama lainnya adalah Thalaromyces marnevei atau Penicillium marnevei. Ini satu-satunya spesies yang patogen dan satu-satunya spesies Penicillium yang dimorfik. Merupakan emerging patogen pada pasien imunosupresi. Semakin banyak pasien-pasien HIV menderita pneumonia dan kulturnya tumbuh Penicillosis marnevei ini. Penyakitnya progresif dan fatal. Kultur pada suhu 26 derajat itu terbentuk filamen dengan conidiofor seperti sapu, khas sama dengan penicillium yang lain. Dan pada suhu 37 derajat ini tampak yeast ellipsoid dengan septa di tengah. Nah, ini dia. Pada media pertumbuhan juga menghasilkan pigmen yang larut ya, pigmen merah. Ini pemeriksaan mikroskopis dari kultur, dari koloni, tampak sapu ya, seperti sapu. Nah, ini dari jaringan ada yeast ellipsoid dengan septa yang sentral. Penyakit jamur lainnya adalah alergi mikogenik. Ini adalah reaksi-reaksi alergi yang dijumpai karena
respon tubuh terhadap spora jamur, di mana banyak di udara di sekeliling kita ya, bisa karena kita hirup, bisa karena kontak kulit. Hal ini terjadi pada orang-orang yang rentan. Sepertinya adalah aspergillosis pulmonaris, bronchial asma misalnya, allergic alveolitis, allergic rhinitis, dan lain sebagainya. Istilah lainnya dikenal juga dengan Farmer's lung, Work-Walker's lung, sick bleeding syndrome ya. Dan jamur-jamur ini ada beberapa juga yang menghasilkan toksin, sehingga dapat terjadi mycotoxikosis. Contohnya adalah aflatoksin dari spesies Aspergillus. Toksin ini dapat mencemari biji-bijian ya, umumnya biji-bijian, dan kumulasi yang banyak pada organ hepar dapat menyebabkan kanker hati. Ya, mycotoksin ini umumnya bersifat karsinogenik. Diagnosis laboratorium infeksi jamur dapat dilakukan secara konvensional seperti pemeriksaan mikroskopi, kultur identifikasi, dan uji sensitivitas anti jamur ya. Selanjutnya dapat juga dilakukan dengan biologi molekuler dengan deteksi asam nukleat. Di sini dapat dilakukan identifikasi dan strain typing. Histopatologi ini masih menjadi idola, dapat dilakukan pewarnaan rutin, pewarnaan khusus, dan direct immunofluorescence serta in situ hybridization, mirip dengan imunohistokimia ya. Secara imunologi dapat dilakukan deteksi antibodi terhadap jamur dan deteksi antigen jamur. Dan secara biokimia dapat juga dilakukan deteksi metabolit jamur seperti beta-diglukan, manan, serta deteksi komponen dinding sel ya, atau enzim-enzim tertentu. Nah, ini beberapa target kerja obat anti jamur seperti sel membran yang terdiri dari ergosterol. Ini adalah target kerja dari golongan azol dan alilamin. Sedangkan glycylfulvin ini menghambat mitosis mikrotubulus ya. Jadi saat pembelahan di nukleus terhambat karena glycylfulvin. Ini adalah pilihan terapi untuk dermatofitosis. Flucytosin ini menghambat sintesis DNA dan lain sebagainya, dapat dilihat di sini ya. Sekian kuliah patogenesis infeksi jamur, semoga bermanfaat.